Jangan lupa meledak ya. Proyek anak pejabat yang terdahulu. Adalah satu lagi. Taman Safari, Taman Safari. Hutan lindung di sana, di Taman Safari itu digundulin habis. Buat anak penguasa loh. Itu Taman Safari. Kalian pikir Taman Safari itu milik siapa? Raja Jawa. Raja Jawa. PDIP taat konstitusi. Jokowi minta 3 periode, ngomong langsung sama Ibu Mega, ditolak mentah-mentah sama Ibu Mega karena Ibu Mega taat konstitusi. Ya. Jual Indosat itu siapa? Kok tanya saya, tanya Keminfo, tanya Jokowi, yang jual siapa? Ya kan? Kok tanya saya? Ya kan? Banyak BTS yang dilelang. Kalian udah tahu? Nggak tahu kan? Makanya ada korupsinya sampai mencapai 8 triliun, 32. Yang megang korupsinya siapa? Partai-partai elit. Ya kan? Siapa yang berkolaborasi dengan Bapak Jokowi sekarang? Kalau memang Bapak Jokowi itu mau benar-benar mengesahkan yang namanya undang-undang tentang perampasan aset negara di tangan mafia, itu gampang sekali. Dalam waktu 7 jam udah bisa. Karena dia didukung sama Demokrat, Gerindra yang paling bersih katanya, ya kan? Orang paling jujur katanya, ya kan? Terus kemudian ada PAN yang tidak pernah dulu ya ketumnya sekarang itu ya Zulhas yang tidak pernah korupsi tentang hutan. Ya, tentang jual beli hutan lahan dulu ya. Maka ada yang namanya balak liar. Dulu ya, balak liar ya. Dulu ada tuh ya. Jual gelundungan kayu dibawa ke luar negeri. Ya, itu masih zamannya Zulhas jadi menteri kehutanan itu. Ingat itu. Orang paling jujur mana ya? Kok nggak bunyi ya? Nah itu orang-orang jujur itu paling jujur itu loh. Ya sekarang ini berkolaborasi semua sama Bapak Jokowi, orang paling jujur. Terutama ada ketum yang namanya PAN ya. Ketum PAN itu. Ya dulu kasus-kasus balak liar hutan. Ya tebang-tebang kayu ya. Kalau di Indonesia mebelnya mahal nggak saya tanya? Mahal ya. Supaya mahal ya dikasih tai-tainya. Terus di luar negeri murah nggak lah, dikasih lah kayu-kayu yang bagus selundupin. Nah gitu bro. Tahu zamannya Zulhas dulu jadi menteri kehutanan. Ada yang mau komen tentang itu? Ada yang mau komen kalau saya buka-buka begitu? Ada? Ya maka dulu sebagai asistennya ada yang namanya Adeline Lis. Ya kan kabur. Hebat kali tuh orang-orang ya. Ya. Indosat dijual bukan daerah Jokowi. Tak siapa? Ada nggak? Makanya orang-orang yang penjual-penjual itu berkolaborasi semua dengan Jokowi sekarang. Kamu tahu itu kasusnya? Nggak tahu. Kamu cuma bisanya komen doang. Ya kan? Coba korek-korek. Ya kan? Ada nggak di sekitar-sekitar sana? Coba. Ada Demokrat tuh. Ya kan? Ingat, ada Demokrat. Ya kan? Nah, terus kita diiming-imingin juga dengan Elon kan? Elon, ya kan? Indonesia maju. Jangan kesinggung kamu ya. Indonesia maju, bro. Undang Elon dari Amerika Serikat. Kita mau maju nih. Kalau mau maju tuh ya, tanam investasi 3 miliar, 30 miliar. Hanya 30 miliar. Tapi ada seseorang yang diutus minta tambahan 20 triliun. Nombok apa minta itu uang negara. Wah, undang ini yang namanya Elon nih dari luar, ya. Undang Elon dari luar, ya kan? Masih ingat nggak kalian diundang? Ada 3 nama
yang menanam investasi ya. Buka satelit. Ya, buka satelit bro ya. Ada 3 nama nih menanamkan modal. Masing-masing 30 miliar. Cukup nggak kira-kira undang Elon dari luar Amerika investasi, yang berinvestasi cuma 3 orang. Modalan cuma 30 miliar. Cukup nggak kira-kira? Nggak masuk akal kan? Akal-akalan dari itu, maka ada seseorang diutus, minta tambahan kalau nggak salah 20 triliun atau 30 triliun ya. Nombok bro. Investasinya cuma 30 miliar loh. Cuman ada 3 nama di situ. Ya. Ya, iya nggak omong doang ya, harus tahu. Kalau saya nggak ngomong, kalian bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya kan? Nggak tahu apa-apa. Ya tak? Ya undanglah Elon nih dari luar ya. Undang Elon, terus ada 3 nama yang nanam investasi mengenai satelit. Katanya mau bangun baterai. Diresmikan lah itu ya. Nanamlah dia ya, invest ya 30 miliar. Cukup nggak kira-kira? Ya. Nah, kemudian nggak berapa bulan jaraknya 30 miliar tuh ya nggak cukup lah. Investasi, masa undang orang Amerika katanya mau bangun pabrik baterai. Ya kan? Indonesia maju betul, bro. Maju betul, bro. Investnya ada 30 M kurang, bro. Ya. Terus nombok tuh. Ada orang yang diutus minta kurang lebih kalau nggak salah 30 triliun apa 20 triliun ya? Ntar saya buka ya datanya. Kenapa? Kalau nggak salah itu 30 triliun deh dia minta. Ya. 30 triliun kalau nggak salah. Nah, nombok lah ini ya. Ya, ada yang 3 nih ya, 3 nama nih ya, terdaftar di situ investasi ya mengenai baterai itu. Karena udah undang Elon nih, ya. Ya. Tiba-tiba ya, itu duit yang nggak cukup lah ya. Nggak cukup lah ya. Terus ada bisik-bisik nih Pak ya. Itu duit 30 miliar mana cukup ya, bangun itu satelit, udah gitu mau bikin pabrik baterai ya. Mana cukup Pak, nambah dong Pak. Kalau nggak salah 30 triliun apa 20 triliun. Kita ambil 20 triliunnya aja ya. Ya, minta nambah itu. Asal ada salah satu diutus ya minta tambahan itu 20 triliun. Keren kali bro. Makanya Indonesia maju bro. Maju banget Indonesia. Bersih bro. Indonesia zaman Jokowi itu mah korupsinya nggak ada bro, bersih semua. Soalnya dia the best katanya. Ya, katanya kata pendukungnya ya gitu ya. Dia tuh the best banget bro. Indonesia maju ya. Indonesia emasnya buat pejabat. Yang maju anak-anak pejabat ya, anak-anak penguasa yang maju ya. Iya, yang maju anak-anak pejabat. Ya, emasnya buat mereka. Rakyat mah dikasih bangkai. Ya, begitu bro. Bilang halu coy, yang gak halu itu nyata bro. Ya kan, Jokowi the best kan katanya kan. Nah, saking the bestnya nih ya, Trot ya namanya aja, angin trot ya namanya ya akunnya. Ya kamu lihat ya, kita ada presiden ya undang yang namanya Elon dari Amerika. Mau investasi di kita agar Indonesia itu menjadi emas. Agar Indonesia itu maju ya. Kenapa? Dia undang ya yang namanya Elon. Nih, mau bangun satelit nih, pabrik baterai nih ya. Terus ya, ada 3 nama daftar nih investasi. Masing-masing cuma 30 miliar. Nggak cukup. Terus ada nih, karena ini bisnis bisik-bisik, makanya saya bisikin ke sono ya. Pak, duit yang namanya buat investasi itu cuma 30 miliar kurang. Kami minta tambahan dong ya, 20 triliun. Tuh bro. Gitu, kalau kamu mau tahu ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kamu mau komen lagi. Kalau kamu bikin itu ya, konten di TikTok ya, kamu bilang, nih, ya, selalu salahin Jokowi ya. Nih, anak-anak penguasa, anak-anaknya Ibu Mega nih. Anaknya Ibu Mega sekolah ya.
berpartai itu dari dasar. Nggak beli, mereka partai mah nggak beli bro. Asal kamu tahu. Ibu Megawati ada nggak beli partai untuk anaknya, anak cucunya? Nggak ada kan? Ada nggak? Saya tanya, mana tadi yang komen? Ya, mana yang komen tadi? Keluarga Ibu Mega ada nggak yang beli yang namanya partai? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau ke Ibu Mega ada nggak cawe-cawe buat anaknya itu harus jadi yang namanya wakil presiden atau mau jadi gubernur? Ada nggak? Merubah undang-undang Ibu Mega? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Ya, Ibu debat sama saya ya, debat di sini aja, kamu komen aja Samsuri ya. Kenapa? Kenapa? Masalah proyek, banyak proyek siluman yang belum nampak. Kamu harus tahu. Ketika saya bertemu seseorang di Bandung, ya mengajak ya mencari owner untuk kerjasama di IKN. Kamu harus tahu. Itu atas nama siapa? Kalau nggak suka proyek. Kamu harus tahu, saya lebih baik saya belak-belakan. Di situ IKN itu proyek paling banyak itu proyeknya Kaisang di sana. Kamu harus tahu, bro. Ada salah satu utusan dari Kaisang itu datang ke Bandung mencari owner untuk bekerja sama mengenai alat berat di yang namanya IKN. Itu harus Anda tahu. Ya. Ada nggak kira-kira proyeknya Ibu Mega tebang-tebangin yang namanya Kalimantan tentang Port Estate? Nanti ujung-ujungnya itu diambil 3 perusahaan, diambil oleh 3 orang, bagi-bagi, dibuatlah itu untuk perusahaan tertentu. Itu tentang Port Estate. Awal-awalnya ya diwakilkan melalui Prabowo, ya awal-awalnya ini mengenai Port Estate. Ya kan, ujung-ujungnya gagal, nanti itu akan terbelah 3. Terbelah 3 itu perusahaannya itu menjadi perusahaan orang asing ujung-ujungnya. Percaya atau tidak kamu? Ya kan itu. Udah hutan orang digundulin. Saudara-saudari Kalimantan bangga, ada loh yang bangga, yang maju. Tapi besok kamu lihat aja, tentang Port Estate terutama, itu nanti akan dikelola oleh beberapa perusahaan. Ya. Dikelola oleh beberapa perusahaan, akan jadi perusahaan bekerja sama dengan asing nanti. Gitu. Ya. Ya kan? Lihat aja nanti. Nah, besok mau ada demo lagi, Bro. Karena saya udah dapet nih infonya. Mau ada demo di setiap daerah. Mahasiswa akan bergerak. Demo besar-besaran ya di setiap daerah. Itu. Calon mayat, kamu calon bangke ya. Ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel. Ini bukan ngomel, Bro. Ini edukasi. Bedain orang ngomel-ngomel sama edukasi. Antara edukasi kita yang membuka fakta yang sebenarnya sama ngomel-ngomel itu beda lah. Jauh lah. Ya jauh. Saya cuman menyentil-nyentil aja edukasi saya. Ya kan, menyentil-nyentil aja saya. Karena tentang Port Estate terutama, ya kan. Ini nanti gagal. Lama-lama itu nanti terbelah 3. Ada beberapa perusahaan yang akan mengelola yang namanya Port Estate itu. Bukan negara kita. Bukanlah. Dikelola orang asing. Nah, mana yang dulu ada orang yang setiap kampanyenya ya, setiap kampanye akbarnya dia ada teriak-teriak anti asing sampai gebrak-gebrak meja tuh, ada itu orang, nggak tahu siapa itu dulu ya, kalau kalian ingat. Anti asing ya. Hei, para pelacur, hei, itu ada itu dulu ya. Dia bahas masalah anti asing. Nanti ya, yang orang-orang teriak-teriak anti asing itu saya ingatkan. Karena Port Estate itu nanti akan dikelola orang asing. Ya, Port Estate itu akan dikelola orang asing. Ya.
ya. Ya, jangan lupa itu. Yang ante asing itu semuanya itu jadi penjilat semua itu. Besok dia bekerja sama, jangankan itu. Dulu ada yang namanya hutan dikelola, hutan milik negara, ya dikelola. Dia kan janji waktu itu karena debat sama Wiwi itu, ya debat sama Wiwi. Demi rakyat, ya kalau memang rakyat membutuhkan akan saya kembalikan. Kembalikan sama siapa itu? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, jadi harus tahu, bro. Ya, ada karyawan PT Kertas dulu nggak dibayar sampai ribuan orang, ada, masih ada itu. Apa kabar itu PT Kertas? Tebang-tebangin yang namanya kayu-kayu ilegal kita, yang HGU itu, ya kan? Ditebang-tebangin itu dikelolanya sama orang asing. Sementara dia kampanye teriak anti asing, ya. Itu, bro. Samsuri PDI maling, ya. Berarti Jokowi rajanya dong, Raja Jawa itu tukang maling dong. Dia kan dari PDI. Dari mana emang kemarin? Dari mencalonkan wali kota diusung PDI, gubernur diusung PDI, presiden 2 periode, bahkan minta 3 periode itu si tukang maling, ya kan? Ya kan? Tuh Samsuri harus tahu. Berarti dia rajanya dong. Ya kan? Dia kan diusung sama PDIP, ya kan? Bapak Joko, saya tanya, Jokowi bisa jadi presiden diusung sama partai mana, saya tanya. Samsuri. Hei, Samsuri. Bahkan minta 3 periode loh. Samsuri, kalau bilang PDI maling, saya tanya sama kamu, Bapak Jokowi bisa 2 periode diusung sama siapa? PDI kan? Berarti kamu harus tahu raja malingnya ada di sana. Ya kan? Raja malingnya ada di sana. Ya kan? Dia kan cuma minta rekom, ya kan? Melalui PDI. Dia bisa lolos jadi gubernur PDI, melalui PDI. Nggak ada partai-partai yang lain. Kemana partai-partai yang lain itu dulu? Nggak ada yang usung dia. Yang ada, yang lain itu tuduh-tuduh. Jokowi itu PKI. Ya kan? Itu kan? Jangan bilang hoax, ya Samsuri. Kamu jangan bilang hoax. Bapak Jokowi jadi gubernur, diusung sama siapa? PDI. Presiden 2 periode diusung PDI. Terus kamu bilang PDI itu maling, berarti itu Jokowi rajanya, raja maling. Ya kan? Begitu, bro. Samsuri, kamu salah komen kalau bilang PDI maling. Kamu malu dong dengan Jokowi. Jokowi itu dari PDI. Ya sekarang aja dia mau kudeta yang namanya Golkar. Kamu harus tahu. Ya. Berisik, ya. Harus berisik lah. Ya. Ingat, harus berisik. Biar kamu ngedengar. Biar telinga kamu tuh gatel ngedengerinnya. Tuh. Kamu mana tadi Samsuri? Samsuri sama yang teriak-teriak BJJ 200 ini siapa ini? Akun siapa ini? Ya kan? BJJ 220 ya. BJJ 220 ya. Kamu mau teriak? Teriak bilang PDI maling. Kalau saya sih nggak berpihak ke siapa-siapa sih. Kalau kamu bilang PDI maling, kita playback lagi. Jokowi itu bisa jadi gubernur melalui PDI. Bisa jadi presiden melalui PDI. 2 periode. Kemudian dia minta lagi kan langsung ngomong sama Ibu Mega. 3 periode. Ya kan? Langsung ngomong datang 4 mata loh bicara sama Ibu Mega, minta lagi ya diusung 3 periode. Kecewa dia nggak dikasih lagi, ya kan? Bilang itu fitnah pula. Tuh tanya sama Ibu Mega. Ibu Mega udah sindir-sindir tuh di sana. Masih aja. Kalau kamu bilang PDIP maling, ya betul. Ya kenapa? Jokowi itu dari PDI. Ya wajar aja lah maling banyak sekarang. Maling teriak maling. Alah bro. Kenapa? 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 Ya?
Anda juga dulu dukung sama Jokowi. Boleh maling asal santun. Ya, kita sadar. Kenapa? Dulu dia masih santun, masih patuh sama yang namanya peraturan yang ada di PDI. Sama Ibu Mega terutama. Ya kan? Itu. Lah sekarang dia minta 3 periode ditolak sama Ibu Mega. Dia beringas. Ya kan? Lah apa salahnya? Dulu Ibu Mega mendukungnya, termasuk Ibu Mega. Lah apa salah saya menolak juga? Nggak salah kan? Lah lo yang kelamaan tidur, nggak bangun-bangun. Ibu Mega aja bangun, ya kan? Apalagi gua. Lah sadar, kita salah pilih orang. Ya, lah kata kamu tadi Samsuri terutama ya, Samsuri. Katanya dia maling. Lah iya. Makanya kita tidak dukung lagi karena ada maling di depan. Ya kan? Presiden bukan petugas partai. Ya lah, kalau nggak melalui partai dia bisa apa? Bisa nggak menyelonong? Hey bro, saya mau jadi presiden. Ya saya harus duduk di sana. Ini baru, ini ternama. Anak saya mau jadi pejabat melalui bapak. Ini baru benar. Nggak pilihan rakyat. Baru benar ini. Ada nggak kamu mau duduk di jadi wakil yang namanya presiden? Itu nggak melalui perjuangan. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada bro. Baru kali ini. Baru kali ini ada loh. Banyak yang panas rupanya. Tidak dikabulkan ya sama Ibu Mega. Ibu Mega emang buka suara. Nah baru kali ini aja. Ibu Mega, tertarik enggak ditawar-tawarin nih ya? Tunggu. Dirayu-rayu lah, dikasih jatah menteri lah, apalah ya. Udah bisik-bisik banyak nih orang bisik-bisik ini, Bu, ya dukung kami dong ya. Nanti dikasih jatah menteri. Tertarik enggak Ibu Mega? Enggak ada. Bersih kekeh, dia taat konstitusi, ya kan? Bersih kekeh. Nggak tertarik yang namanya jatah dan jatah dan jatah. Ada dulu orang oposisi udah 9 tahun jadi oposisi ya, teriak-teriak ya maling ya tentang masalah pot estate itu ya, menyengsarakan rakyat katanya. Itu ada loh, dikasih jatah menteri agraria loh sekarang, kicep dia. Makanya ada pepatah yang namanya Gibran ya, cara menjinakkan anjing itu ya beri mereka tulang katanya. Ya. Ya. Makanya bro, ya dari yang namanya status cuitan yang nama seorang Gibran wali kota Solo itu, cara menjinakkan anjing katanya kan, beri mereka tulang. Udah dikasih tulang 9 tahun teriak-teriak bro. Ya, nggak ada beresnya ya Jokowi itu di mata dia selama ini ya. Gua yang banting-banting mereka itu selama ini. Dia jadi penjilat sekarang. Ya. Jadi penjilat deh sekarang. Sungkem bro. Udah dikasih tulang. Ya kan? Anjing dikasih tulang. Sungkem lah. Ya. 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 Saatnya Ibu jadi penjilat. Kita mah nggak tertarik sama yang namanya tawaran-tawaran. Jatah itu, jatah ini. Itu jatah rakyat harusnya. Rakyat kudu dikasih jatah. Indonesia emas, Indonesia maju, emasnya buat pejabat. Yang maju pejabat, rakyat semakin menderita. Emasnya di mana saya tanya? Yang maju apanya yang maju? Malingnya kan? Ya kan? Saya tanya, kalau memang yang namanya Ibu Mega, ya Ibu Mega yang kalian bilang nih, dinastinya Ibu Mega nih, anaknya, cucunya Puan Maharani sampai ditulis-tulisin begitu ya kan? Nah, sekarang gini, ya saya tanya, ada nggak Ibu Mega beli partai buat anaknya? Nggak ada. Ya kan? Ya kan? Nah makanya begitu bro, kalau menjinakkan anjing itu beri mereka tulang, ya akan tunduk sungkem semua itu ya,
Mau dari elit mana ke elit mana sungkem, bro. Teriak-teriak kemarin itu dia jadi oposisi dulu ya. Ya, setelah jadi penjilat dia sungkem dia. Udah jinak lah, udah jadi tulang. Ya. Ya, jadi tulang, udah dikasih tulang ya kan? Itu, bro, ya. Ya. Lah iya. Ya kamu dulu itu Projo, kamu itu. Ada lagi itu si manusia plastik ya. Dia itu dikeluarkan dari Projo, bukan siapa-siapa. Dia tuh rakyat jelata. Weh, manusia plastik dengerin ya. Saya yang mengundurkan diri dari Projo, bukan orang yang dibilang dikeluarkan. Saya bubarin, saya adalah ketua. Saya bubarkan. Karena ada tindakan-tindakan yang kurang pas buat saya. Itu salah satunya. Kenapa? Di sana ada maling. Ya, kata-kata Samsuri tadi ya, banyak maling lah iya. Karena banyak maling, makanya Projo saya bubarkan. Yang di bagian daerah saya, yang saya yang ketuai. Ya, bubar, gerak, gitu, hancur, bro. Nah, itu, bro. Kalau kita membina orang demi kebaikan itu penuh perjuangan bertahun-tahun. Untuk menghancurkan mas sekejap aja, bubar, gerak, udah selesai. Begitu, bro. Lah kamu juga belum sadar. Lah apalagi Samsuri tadi bilang ini banyak maling. Karena banyak maling lah makanya saya bubarkan Projo. Jangan mau lagi ikut-ikutan dukung Joko. Pro Jokowi. Ya. Jangan mau lagi lah. Apalagi Samsuri itu tadi komen. Katanya banyak maling di sana. Jangan. Indonesia emas, Indonesia maju. Tambang-tambang dikuasain pejabat. Ya, agar busung mereka tambah gendut, tambah besar. Agar usaha-usaha anaknya tambah masih banyak loh. Proyek-proyek siluman itu kamu belum tahu loh. Ya. Kamu belum tahu, bro. Ya, proyek-proyek siluman itu. Apalagi di tambang-tambang. Ada. Jenderal aja ada lo bermain proyek di tambang itu. Ya. Yati, ya. Lambat hadir, Mbak. Tak apa-apa, ya. Megawati jadi penguasa, rakyat menderita. Mana deritanya rakyat? Ya kan? Yang menghapus yang namanya menolak pencalonan Soeharto itu adalah Mega. Ya kan? Lebih menderita lagi kalau yang namanya Ibu Mega dulu belum berkuasa. Kalian mau tahu? Kalau ada ulama ceramah di negara kita ini, itu ulama ya, ulama. Ceramah mengenai sindiran untuk pemerintah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu ada ya lagunya. Kemudian apa yang namanya? Ya, yang kaya bertindak semena-mena, ya kan? Yang tindas aja, itu ada kan. Nah, ulama-ulama yang seperti itu diculik, nggak pulang loh sampai sekarang. Kamu tahu? Itulah kebebasan ulama-ulama berbicara di eranya Ibu Mega. Ya, jangan lupa. Karena Ibu Mega lah yang melengsarkan orang-orang itu. Orang-orang Petrus itu. Siapa yang berbicara menyindir-nyindirnya tahan di era Orba itu moncong senjata datang. Ya kan, moncong senjata datang, bro. Ya, kalian ingat kasus Tanjung Priok? Ya, ulama-ulama yang pro sama Ibu Mega. Kemudian yang menolak yang namanya pemerintah otoriter, yang selalu ada teriak-teriakan orang itu PKI, tapi perilaku pemerintah pada kala itu di Orba itu ngalahin PKI. Tuh ulama-ulama yang lagi berjamaah sholat di yang namanya Tanjung Priok itu dilindas pakai truk, tulang mereka itu truk. Udah lari tunggang langgang di gang-gang itu masih ditembakin, dor. Itu, bro. Itu, bro. Lo harus tahu. Siapa yang bebasin itu? Ya Ibu Mega. Kata siapa menderita? Derita rakyat yang tidak pernah boleh bicara itu dibebaskan oleh Ibu Mega. Itu. Ya.
Kamu harus tahu derita-derita rakyat, ulama-ulama terutama, ya, pidato-pidato apabila menyindir yang namanya pemerintahan itu hilang. Banyak yang diculik. Kasus Talang Sari di Lampung. Ya, apa kabar itu kasus Talang Sari? Banyak loh ulama-ulama kita ini hilang gara-gara sindir pemerintah. Di eranya Ibu Mega bebas nggak? Negara kita bicara bebas. Ya kan? Maka nyusuplah salah satu namanya Suryadi untuk membelah yang namanya perjuangannya Ibu Mega. Itu satu. Nah, jadi di situ, Bro. Ya. Kata siapa Indonesia menderita? Indonesia bebas bicara ketika Ibu Mega itu menjadi presiden. Bebas dia bicara. Dia adakan yang namanya jaminan masa depan. Dirubahlah sama SBY tuh. Yang mengadakan jaminan untuk kesehatan. Bantuan untuk kesehatan, pendidikan itu udah diadakan oleh Ibu Mega. Yang melanjutkan siapa? Lengserkan Ibu Mega. Lengserkan Ibu Mega. Yang melanjutkan siapa? Dirubah nama aja sama yang namanya SBY. Tuh, kalau harus tahu. Apa kabar? Ya, moncong senjata, Bro. Moncong senjata, kalian ingat. Ya, rakyat Indonesia ini, kalau usaha-usaha rakyat kecil ini maju, kayak perkebunan cengkeh, kemudian perkebunan tembakau, ya. Kalau rakyat ini tidak mau membayar pungli liar, dibakarlah itu lahan. Dibakarlah itu ruko. Itu di zamannya sebelum Ibu Mega ini menjadi presiden. Masih loh. Masih itu berkembang saat itu. Ingat ya. Apakah di zamannya Orba kita selama 32 tahun yang namanya ulama-ulama bebas menyindir-nyindir ke era pemerintahan derita-derita rakyat melalui ulama, ya kan? Melalui ulama, ya kan? Ya gitu. Kenapa? Helmalia L ya bilang buzzer. Siapa yang bayar saya kalau saya buzzer? Nggak ada, ya kan? Helmalia L, kamu harus tahu ya, tadi komen kamu katanya Indonesia banyak maling, PDI maling, ya kan? Kamu sama Samsuri itu Helmalia L ya. Helmalia L katanya tadi komen bilang kalau yang namanya PDI maling. Berarti yang direkomendasi oleh PDI itu raja maling loh. Bertahan sampai sekarang. Ya kan? Nah, itu, Bro. Kamu ingat yang membebaskan rakyat ini bisa berdemokrasi, bisa berbicara, bisa pidato, bisa ceramah rakyat Indonesia ini keseluruhannya. Ya. Baik itu pendeta maupun pemuka agama yang lainnya itu bebas menyampaikan hak untuk rakyat, menyampaikan pembelaan untuk rakyat. Itu sejak ada demokrasi di eranya Ibu Mega itu. Ya kenapa? Dulu kita tidak bisa bicara, terutama pemuka-pemuka agama. Kalau ada pemuka agama menyindir tentang kepemerintahan, keluhan-keluhan rakyat melalui ceramah-ceramah seorang ulama itu mati. Banyak yang hilang. Ingat kasus Tanjung Priok, Bro? Ya, itu salah satunya. Talang Sari. Di Lampung itu banyak orang hilang loh, ulama-ulamanya. Banyak yang hilang. Jangan lupa itu. Ya. Hati-hati Ibu, propaganda buzzer. Enggak ada ini propaganda buzzer. Karena saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ini bukan propaganda. Kita membuka fakta sebenarnya. Ya. Ya, Kapten siapa namanya? Kapten Herois Kammer, ya. Kapten Herois Kammer. Enggak ada. Saya rasa enggak ada propaganda di sini. Kenapa? Orang menentang Ibu Mega karena Ibu Mega mempertahankan demokrasi. Mempertahankan konstitusi. Itu Ibu Mega. Kenapa? Ditentang sama orang-orang di sana di belakangnya. Kenapa? Kalau ada orang yang bicara seperti yang ada orang suka pidato, saya akan pakai cara saya sendiri, akan saya gigit
suka pidato, saya akan pakai cara saya sendiri, akan saya gigit sendiri. Bisa kepada Polres, jajaran Polres. Ya seperti itu. Tangkap. Ya kalau ada orang yang berbicara. Nah, akan lahir kembali. Itu mereka bertolak belakang dengan Ibu Mega. Kebebasan rakyat untuk bicara. Itulah demokrasi. Nah, jangan hanya label aja demokrasi, tapi rakyat disuruh tangkap. Tangkap dia. Dia provokator. Dia propaganda. Nah, itu bro. Jangan lupa itu. Apalagi? Saya di sini kan edukasi kita karena kita mengetahui semua sejarah itu, ya kan? Kita paham sejarah-sejarah itu, perpolitikan. Walaupun saya bukan jadi siapa-siapa loh. Saya betul kata Nikita, saya rakyat jelata, tapi saya memperjuangkan hak-hak rakyat. Menyuarakan hak-hak rakyat yang semestinya. Ya kan? Apa Indonesia maju? Indonesia emas. Emasnya di mana? Majunya siapa? Majunya anak-anak pejabat. Emasnya untuk orang-orang pejabat. Orang-orang sekitar pejabat. Rakyat apa? Rakyat tetap menderita kok. Nah. Ya. Saya salut dengan Ibu Mega. Ya, salutnya dengan Ibu Mega kenapa? Ibu Mega mempertahankan demokrasinya. Ya. Ingat ya, Helmalia L ya. Itu asumsi kamu mau teriak kita buzzer kayak apa ya, terserah. Ya. Mempertahankan konstitusi, punya pendirian, mempertahankan demokrasi agar rakyat tidak diintimidasi, supaya apa terbuka. Telinga-telinga rakyat ini terbuka, mata-mata rakyat ini kalau katarak itu terbuka. Kenapa? Beri hak rakyat untuk bicara. Itu diberikan hak untuk bicara. Ya kan? Ya, begitu bro. Saya bukan dukung PDIP-nya, tapi saya salut dengan Ibu Meganya. Ya, itu dambaan saya. Seorang Ibu Mega. Ya ada hal tertentu kenapa saya mendambakan dia. Ya kan? Dari ancaman, intimidasi dia tidak takut. Dia tidak takut. Iya. Ibu Mega tidak takut. Sama nggak dengan ini? Karena beliau mempertahankan demokrasi. Sekarang zaman yang dipimpin Jokowi, ada nggak orang bebas ini? Demokrasi nggak ada. Tangkap mereka. Tangkap. Apalagi sindir-sindir tentang Jokowi. Tangkap mereka. Tangkap. Ya kan? Suruh tangkap bro. Ya kan? Begitu. Nah, siapa yang belum tahu? Yang kedua itu Siri. Siapa yang belum tahu? Kakeknya nengok itu khawatir juga dia kali. Nah, udah banyak kejadian. Ya kan udah banyak kejadian, bro. Kalau kamu di situ ya posting ada tuh. Ya postingannya ini saya. Nih, dinastinya Ibu Mega nih. Nih. Ibu Mega punya partai sendiri, dia sebagai ketum. Ya sama dengan Prabowo sebagai ketum. Ada keponakannya. Jadi lo mau maju lo di Pilkada DKI lo. Keponakannya. Ya, Budi Jiwandono ada. Ya kan? Dulu ada yang namanya Sudrajat Jiwandono. Dulu ya, kasus BLBI itu siapanya? Iya kan? Nah itu pamannya kan. Nah ada itu kasus BLBI terbesar itu Sudrajat Jiwandono menjadi penasehat Dewan Penasehat di Gerindra saat ini. Ya kan? Ada Burhanuddin Abdullah. Kalian tahulah kasus-kasus mereka apa. Ya, tuh dijadikan sebagai gubernur Jawa Barat kala itu. Nggak jauh bersamaan dengan Sudrajat Jiwandono kasus BLBI itu. Kita harus tahu, bro. Sama Dikun Hartono yang orang dulu kabur ke Shanghai, tertangkap di Shanghai. Kasus BLBI juga. Ada di mana? Ada di Gerindra. Ya kan? Itu bro.
Jangan lupa semua ya. Salas, mudah-mudahan kamu di situ juga sadar di sana. Ya kan? Sadar sesadar-sadarnya dong. Apalagi siapa nama Helmilia L itu ya. Dulu kamu itu projo, kamu belum sadar juga. Ya, kata Samsuri tadi, PDI banyak maling karena di depan maling, dia diusung sama PDI. Kan raja maling berarti. Tuh bro. Ya, salam waras aja buat Anda. Salam waras. Ya, kita lanjut. Ya. Oke, bro. Selamat siang. Salam waras.